bandar narkoba itu ya yang oke orang bilang. Oke, orang ini semua dari Ya, semua ini. Ya. aku kan nggak ada nyebutkan dia jabatan dia apa, alamat dari mana. Yang jelas namanya Sup. Inisialnya Sup. Bilang bandar togel, bandar narkoba. Bilang. Maka kita sampai sekarang kenapa nggak tangkap? Lokasinya sampai sekarang buka. Selamat datang di kantor Media Radar Sumatera, Bung Sahjara Sopian, wartawan Metro 24. Betul. Yang beberapa waktu belakangan ini sedang viral karena rumahnya Sopian sempat dibakar ya, terkait pemberitaan tentang bandar judi dan narkoba. Nah, hari ini Sopian datang ke sini, kita kepingin mengupas tuntas semuanya. Kenapa? Dari mulai tanggal 13 bulan 6 ya kejadian itu. Tanggal 3 hari Minggu, tanggal 13 bulan 6, rumah dari orang tuanya Sopian dibakar oleh katakanlah yang diduga komplotan bandar narkoba dan bandar judi. Sampai sekarang aparat penegak hukum tidak mampu mengungkap kasus tersebut seterang-terangnya, ya kan? Betul. Jadi hari ini di kantor Media Radar Sumatera, coba Bang Sopian ceritakan dulu sama kita sejelas-jelasnya. Masker saya buka nih. Kita nyantai aja, nyantai, karena ini ruangan Radar Sumatera smoking area. Oke, jadi kita mulai dari mana nih, Bang? Ceritakan dulu kronologinya, kenapa sampai rumah orang tua kita itu dibakar yang diduga, ini kan di semua media media online dan media cetak menyatakan diduga ada keterlibatan para bandar itu. Nah, coba Bang Sopian ceritakan tuh kronologinya dulu di awal. Jadi awal mulanya itu di bulan Agustus 2020 itu, sebelum rumah orang tua saya dibakar itu, rumah saya sempat ditembak, diberondong tembakan oleh OTK, dan sampai sekarang pelakunya sendiri belum diketahui karena kemarin Kasubag Humas Polres Binjai juga mengatakan tidak ada keterkaitan kasus saya yang pertama dulu sama yang dua ini. Jadi gini, mulai Ini cerita yang setahun lalu. Oh, ya, berarti ada dua 2020. cerita ini ya? Ya, dalam saya menduga satu kasus sebenarnya sih, cuman beda laporan. Satu skenario gitu. Skenario. Ya pas, satu skenario. Jadi pada awal-awal 2020 saya mulai mengkritiki terkait maraknya togel, judi togel di Kota Binjai dan juga narkoba yang ada di Kota Binjai ini. Jadi berjalannya pemberitaan saya awalnya nggak ada teror, tidak ada teror, ancaman apa nggak ada. Saya beritakan terus hingga Agustus 2020 terjadilah peneroran itu. Itu yang rumah ditembakin. Rumah orang tua juga. Rumah kontrakan saya di Jalan Bantara 9, Kelurahan Berengam, Kecamatan Binjai Kota. Berarti di rumah keluarga sendiri ya? Ada istri, ada anak. Ya, pada saat itu. Maksudnya rumah Oh, Bang enggak. Sopian sendiri? Rumah kontrakan saya. Rumah kontrakan yang di Ya. dalamnya itu Bang Sopian sama Ya, keluarga. ya. Gak kecil Bang Sopian itu ya. Pada waktu kejadian itu, Agustus 2020, kejadian itu Bang Sopian ada di dalam rumah? Ada di dalam rumah. Jadi pada saat itu sekira pukul 2 pagi dini hari, saya mendengar ada suara kereta. Saya lagi di rumah sedang bermain handphone di ruang tamu lah, kita katakan ruang tamu. Tiba-tiba 3 kereta itu seperti ada suara kereta. Nggak tahu saya jumlah keretanya karena saya nggak menyaksikan langsung. Tiba-tiba ada suara pecahan kaca. Ternyata itu kaca rumah saya. Tuh artor kata sama suara. Kok ada masih kaca rumahku gitu kan. Spontanitas kan kita langsung. Itu di jam berapa kejadiannya? Jam 2 pagi dini hari.
2 dini hari. Ya, jam 2. Berarti dalam kondisi terlelap lah itu ya. Nggak terlelap, saya lagi main handphone. Jadi kondisi rumah pada saat itu tidak dikunci, Bang. Tidak dikunci kondisi rumah pada saat itu. Memang mereka meneror. Sifat nerornya itu ya seperti pengrusakan itulah kan. Begitu saya dengar suara pecahan kaca rumah saya, saya coba keluar. Begitu saya mau mendekat ke pintu, mau membuka, mau mengetahui siapa pelaku yang memecahkan kaca rumah saya ini, saya mendengar suara senjata shotgun, air shotgun, tup 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 kayak gitu, mengenai kaca rumah saya juga. Oh, tapi nggak mengenai Bang Sopian? Enggak, karena saya dalam rumah. Tujuannya, tapi itu udah buka pintu? Belum. Pas saya mau buka masih di dalam rumah. Nah, saya dengar ada suara tembakan itu, berpikirlah saya, ya kan, nggak mungkin lah dibuka. Nah, otomatis, ya saya tahan gini pintu karena pintu tidak terkunci. Saya minta tolong. Keluarlah tetangga keluar, sempat ada melihat 3 kereta berboncengan. Jumlahnya kurang lebih 6 orang lah berarti ya. Nah, oke, itu cerita Agustus 2020 kasus peneroran. Ya, pasca kejadian itu, saya langsung membuat laporan ke Polsek Pinji Kota. Dan sampai sekarang statusnya itu masih penyidikan dan tersangkanya masih OTK. Berarti itu gini dia, statusnya sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah masih dalam tahap penyidikan, karena mungkin ini butuh waktu ya, mungkin tahap beberapa belas tahun lah. Polsek itu udah setahun kan, nggak ada titik terang ya. Alhamdulillah, kita tetap alhamdulillah. Pasca kejadian itu saya mulai agak renggang nih pemberitaan nih, karena kan agak renggang tuh kan masih gimana nih, masih shock ya kan. Jadi di awal tahun 2021 saya kembali menyoroti lagi narkoba dan judi, soroti lagi hinggalah kejadian pembakaran rumah orang tua saya yang di Jalan Bantara Raya, Kelurahan Berenggam, Kecamatan Pinji Kota. Itu yang kejadian di bulan 6 ya? Hari Minggu di bulan 6 itu. Itu lapor juga ke Polsek? Itu orang tua saya buat laporan ke Polres Binjai. Orang tuanya Bang Sopian kan wartawan juga nih. Kita tahu lah kalau Binjai kan kenal juga nih dengan Pak Ucok gitu ya kan? Mantan wartawan ya. Kaitannya dengan Bang Sopian atau dengan orang tua secara langsung? Kira-kira dugaan kenapa kok rumah orang tua gitu? Udah pasti ya kaitannya dengan pemberitaan saya, karena sebelum terjadinya rumah itu terbakar, nah kita balik flashback lagi. Iya pasti harus ada kronologi. Sebelum terjadi itu terbakar, ini orang-orang suruhan si bandar gembong narkoba nih, bandar judi nih, udah mencari saya, masuk ke rumah mertua. Salah kamar aja ceritanya nih. Nanya alamat saya, nggak dapat nih, tempat saya bermain olahraga di GOR didatangi mereka, naik saya, hinggalah terjadinya kebakaran itu ya. Saya pastikan mereka karena nggak dapat saya ya rumah orang tua. Bang Sopian tinggal di rumah? Tidak, saya ngontrak. Berarti itu memang murni karena eksistensi dari pemberitaan Bang Sopian terhadap para bandar, orang tua lah yang kena imbas, gitulah kira-kira ya. Nah, dari kejadian bulan 6 langsung laporan. Orang tua langsung laporan. Cuman ada sisi menariknya sebelum kejadian pembakaran itu. Nah, dari pihak si bandar udah mengirim utusan. Nah, kalau Nabi dapat wahyu dari Allah. Malaikat yang mengantar. Nah, ini apa yang kita sebutkan ini? Bukan bisa dia kita bilang malaikat ya, nggak boleh kan? Kurir. Kurir informasi. Nah, datang mencoba melakukan perdamaian. Dari pihak mereka datang menjumpai saya. Nggak bisa tuh diredam gini-gini ya. Gimana? Kita punya redaksi, gue bilang ya kan. Ya, aku selaku wartawan menjalani fungsiku sebagai seorang jurnalis. Ah, kalau masalah redam gini ya aku punya redaksi, usahakan semua ke redaksi. Itu si kurir. Ya, minta damil lah supaya yang berita ngerti lah Bang, ya kan. Kita sambil minum. Rokok, minum udah boleh. Nah, itu memang enaknya kalau datang ke kantor radar. Apa judulnya ini Bang? Wedang jahe khas Radar Sumatera.
Kalau mau jadi bintang tamu tetap kita kasih wedang jahe. Kita boleh sambil merokok. Boleh. Jadi singkat cerita, sama si kurir tadi nggak deal lah perdamaian. Enggak lah, karena kan saya wartawan nih ya nyari berita. Kalau dia mau damai-damai manusia saya menentukan, kita punya redaksi. Memang bisa rupanya damai sama wartawan. Ya ada. Ada cuma kan ya oknum lah. Kita nggak bisa bilangkan semua wartawan ya kan. Tapi ini kan kalau misalnya bisa damai, dari 2020 Bang Sopyan mengkritisi tentang maraknya peredaran narkoba dan judi. Sampai sekarang ini 2021, sudah bulan Juli, mau habis bulan Juli. Kalau memang bisa damai kan udah selesai nih perkara berarti. Ya, jadi sebelum kebakar rumah ini kita balik lagi soal kronologis kebakaran nih kan. Semua kebakaran itu maghribnya itu ada, saya sebut nama lah ya. Ini habis batal damai tadi lah nih. Ya, oknum wartawan juga, kawan-kawan kita juga. Tolong layan, bisa nggak? Ulang, itu cara keredaksian aja, ulang kan. Gini cerita. Maghrib nih cerita nih maghrib. Oke, besok kita jumpa katanya. Dibilang dia. Jam 12 bakar ya? Ya gila nih. Oke, besok jumpa kok dibakar ya, udah gila nih mikir gua. Oh berarti sebelum itu kan kejadian tanggal 13. Ya. Tanggal 12 ada kesepakatan besok jumpa gitu. Ya, enggak, maghrib ya. Maghrib tanggal 13. Ya. Ya kan? Ya, besok kita jumpa, besok kita bicarakan lagi kata Mau dia. cerita di tanggal 14 kira-kira gitu lah ya. Ah, udah dibakar orang itu jam 12 malam ya. Jam 12 malam udah dibakar orang itu. Gila kira. Berarti kurirnya nggak kurir ini, nggak kurir utama, kurir cadangan mungkin. Tak kurir tak panglima talam nggak tahu juga. terus. Oke, terus sampai mana kita? Sampai dibakar lah. Dibakar, terus orang tua saya memaksa-maksa melaporkan peristiwa kebakaran itu. Awalnya mau ke polsek, cuma kan di polsek ini sekarang masih ada utang. Masih ada utang, maksudnya masih ada utang perkara laporan yang belum selesai. Perkara alhamdulillah tadi. Oke lah, langsunglah kita ke Polres melaporkannya orang tua. Gitu, Bang. Habis lapor, itu kan malam tuh heboh tuh. Saya kan artinya kita radar juga termasuk bagian dari betul. Sesama jurnalis yang ikut fokus juga memberitakan terkait itu sampai sekarang ini. Malam itu kan dari Polres sendiri ya, dari aparat penegak hukum langsung terjun ke TKP. Olah TKP. Malam itu setelah laporan atau sebelum laporan? Karena paginya tuh orang lapor Polda turun. Orang lapor Polda, laboratorium forensik. Ya, dari Polda Sumut turun. Jadi dari tanggal 14 berarti laporan polisi. 14 ya, 14 dini hari sampai sekarang nggak ada titik terangnya. Ada titik terangnya. Itulah mereka. Itu nanti kita cerita soal penangkapan. Ini kita cerita soal kebakaran dulu, Bang. Ini udah lompat kita nih ya? Iya, udah lompat. Soalnya kan nih orang tuh kan nggak dapat nih pelakunya, buntu. Sementara kasus kejadian saya ini berdekatan dengan kasus tewasnya wartawan di Siantar. Jadi udah diatensi sama Polda. Sampai saya ditanya, sampai ada dengar rumor saya di kepolisian bahwasannya rumah itu dibakar sendiri. Serem nggak tuh? Aku bakar rumah sendiri. Ini sebelum tahu pelaku nih. Rumor tapi kan, lapor kan udah turun. Iya, lapor udah turun. Cuma kan nunggu hasil lapor ini kan seminggu paling, Bang. Minggu atau beberapa hari lah. Gosip aja. Gosip itu bilang awak bakar rumah sendiri. Gila. Ponakan awak, abang kan nyasin sendiri kan? Abang kan ikut di situ kan? Nyasin sendiri. 4 ponakan, Bang. Itu, Bang. Kalau memang itu nggak perbuatan biadab, abang bayangkan lah. Itu kamar kakak saya kan depan sama anaknya 4 orang, si balita. Itu kalau ditengok dari luar, Bang, transparan tuh, Bang, tirainya. Jadi si biadab ini kan dan nengok ada anak kecil di situ. Kecil tapi tetap melakukan tindakan itu ya. Biadab itu, Bang. Pak Wali kan bilang biadab juga tuh, perbuatan biadab tuh nih. Jadi sampai rumor itu keluar dari aparat penegak hukum sendiri. Di kalangan Polres Minjil lah, cuman saya nggak bisa bilang nanti. Adalah rumor. Dibilang nggak bakar sendiri.
Terus setelah pasca kejadian itu laporan dibuat, saya kembali memberitakan lagi. Iya. Saya terus gitu ya, bam. Kami juga. Dan, udah itu aksi lah, solidaritas sesama wartawan ya. Aksi solidaritas. Terus setelah aksi, pada saat itu langsung kita masuk ke kasus percobaan pembunuhan nih. Kasus, ya kan. Pada saat itu sore sebelum ditangkap para pelaku itu, dugaan pelaku sudah percobaan ya. Sebelum mereka ketangkap, saya datang ke tempat saya sering nongkrong di Masa Kupi ini, Jalan Sultan Hasanuddin. Iya, depan Polres. Niat depan Polres lah, depan SMP 7. depan SMP 7. Niat hati mau buat berita laku ya. Oh, di TKP ya, di TKP ya. Begitu saya masuk, kok ada yang saya kenal, anggota SISUP, ya kan? Terduga bandar narkoba yang saya beritakan ini, ya kan? Kok ada dia? Langsung lah saya chat Opsnal, personil Polres Satreskrim. Ini ada anggota SUP nih, bilang kan? Orang itu di sini nih, bilang kan? Mengintai. Belum tahu nih dia yang ngintai nih. Di mana? Di Masa Kupi. Oh udah, kami merapat deh. Kebetulan personil pada saat itu radius 200 meter Dari TKP. itu. Jadi kan nggak jauh tuh 200 meter ya kan. Terus saya pura-pura nelpon, memang nelpon personil kan. Di mana orang tuh? Udah gerak orang tuh. Sebelum gerak orang itu meninggalkan masa Kupi tuh, salah seorang tersangka yang namanya Anto tuh, pas bayar ke kasir, dia lirik saya sekali. Dah, liriknya lagi nih. Sekali, udah. Lirik lagi sekali. Mak 3 kali liriknya kok. Oh. Nah, betul nih begitu kan? Udah 1 nih, bayarlah minuman. Tarik 3 orang untuk mengendarai kereta Mega, burung nggak salah saya. Kereta besar gitu kan. Tarik 3 mengarah ke Kopi D. Di Kopi D berhenti. Saya telepon kan, mana orang tuh? Itu di Kopi D. Oh ya, pas kami di Kopi D, kata orang reskrim. Dah, pas di Kopi D kan, dan oh ya, dapat sama kami kan. Dah, dipancing lah saya. Nah, yaudah, ini kami udah standby di sini katanya. Maksudnya kan ini teori mau nyederai saya nih, tersangka nih kan. Nah, terus saya dicoba untuk mengendari sepeda motor keluar dari Masa Kupi, mana tahu diikuti. Rupanya begitu saya keluar, tersangka si Takur sama si Antoni papasan. Jadi dia tidak nampak saya keluar. Yes, otomatis nggak diikuti orang tuh lah. Orang tuh nggak nampak saya keluar dari situ. Nunggu orang itu, kan ada wak pedagang misop di depan SMP 7 yang di kaki 5. Di situ orang tuh nunggu saya. Kan hanya berjarak 10 meter paling dari masa Kopi, ya kan? Depan. Saya keluar sana, nggak diikuti. Ya, nggak diikuti katanya. Balik lagi lah saya ke Masa Kopi. Akhirnya kereta belakang. Udah parkir kereta lah saya di belakang. Begitu saya parkir kereta di belakang, udah kok di depan itu jadi pinggir pasar, bawa pura main api. Betul, saya bawa pura main api, diperhati orang tuh. Mungkin kira jarak 10 meter, keraguan orang tuh timbul ya kan. Oh, geser orang tuh ke Julham. Di depan Julham. Udah pas sampai depan Julham, datanglah temennya. Nah, itulah si Iqbal sama temannya yang satu itu, yang dijadikan saksi, yang katanya nggak terlibat juga, kata cuma mengantar aja. Kata si Iqbal naik kereta kencang, muap lewat depan saya, mau arah ke ke OPD, kemungkinan dia mutar Taman Remaja lah, ya kan? Nengok saya pura main api aja. Balik lagi ke Julham. Nah, jumpai kawan-kawannya itu. Si Takur sama si Antoni, disitulah orang itu merencanakan percobaan pembunuhan terhadap saya. Udah, begitu mendekat si Ibalnya dia masuk ke Alfamart, kan sebetulnya sudah ada Alfamart tuh kan. Nah, masuk ke Alfamart, pura-pura belanja. Terus yang si Takurnya mendekati saya, tangan di sini di bawah perut ini udah megang batu. Udah, yang satu nyabut sajam. Pisau ya. Berjarak 5 meter dari saya. Begitu dia jalan mendekati saya lagi lebih dekat, personil bergerak dan mereka pun ditangkap. Itu kejadian kronologi penangkapannya. Ya, percobaan pembunuhan.
Yang diamankan 4 orang. 4 orang. Si Tagor, si Anto, si Ibal, satu lagi lupa Agi itu siapa namanya itulah. Dia jadi yang saksi. Nah, itulah kayak gitu. Dia kan kata kalau keterangan dari kepolisian nggak terlibat karena dia hanya sebat mengantar aja. Dia tidak tahu menau. Itu kejadian di tanggal berapa tuh? Apa lupa saya. Tanggal 17 dan 16 gitu lah, lupa saya. Nah, berarti kita lanjut ya. Dari pasca penangkapan itu gimana prosesnya? Ini dia. Saya kan dibuat laporan nih. Buat laporan dulu dong. Polres. Dibuat laporan lagi terkait penganiayaan pada hari itu. Percobaan pembunuhan ya. Pembunuhan pada hari itu. Buat laporan saya ke Polres. Mereka sudah diamankan nih ya kan. Jadi saya ada salah seorang Jupar, dia juga bilang aku optimis nih ya. Saya bilang kan, apakah mereka disuruh sub? Iya. Bilang kan. Diduga. Nah, terus Jupar bilang kita tidak bisa langsung ke sub. Coba abang analisa pembicaraan saya nih. Kita tidak bisa langsung ke sub. Aku optimis ini, terungkap nih ke sub. Udah. Mereka tidak mendengar langsung. Jadi perintah dari Rasil. Perintah dari si Rasil. Rasil ya. Rasil. Perintah dari Rasil, perintah Tikam. Yang 3 ini tadi nih, pelaku diperintah Rasil. Rasil. Hasil pengembangan dari aparat penegak hukum. Ya, hasil pemeriksaan itu lah. Nah, diperintah Rasil. Udah. Kalau kan nggak mungkin kita langsung ke sub. Rasil dulu ketangkap ini katanya. Mau sampai manapun dia jauh, ini aku masih ingat kata Jupiter tuh. Mau sampai manapun ketangkap, barang bukti ya waktu penganiayaan Bilal ketangkap di Jambi, dari mana ketangkap kok kata dia kan. Nah, berjalan waktu seiring juga kita mainkan pemberitaan ya kan. Terus lah percobaan pembunuhan ya kan, pembakaran terus berjalannya waktu, dan saya juga udah ngelapor ke LPSK, buat lapor juga ke LPSK buat perlindungan saksi dan korbannya. Ketangkap Rasil. Kata pihak kepolisian, Rasil ini melakukan perlawanan dan diberi hadiah, saya bilang ya, beri hadiah lah, tembakan. Panas. Iya. Hadiah dari penegak hukum. Ada preman bang, ya kan? Tengok langkat, ya kan? Rata dibanding kan. Tapi Binji nggak tahu dia rata, cuman dia masih rata bawah. Rata bawah. Anggap dia rata atas, ya kan? Rasil ditangkap. Dan ditembak. Dah. Dari Rasil inilah terang benerang terungkaplah kasus pembakaran. Dari kronologi ini tadi ya, percobaan pembunuhan ya. Terungkaplah kasus pelaku tersangka pembakaran. Kalau nggak salah saya ada 6 orang. 6 orang kasus pembakaran. 6 orang pembakaran. 2 dari pengembangan Rasil ketangkaplah 1. Itulah Supil di rumahnya. Jadi keterangan kasus Umas nih. Ini nggak cakap saya nih. Kan kasus Umas memberikan keterangan rilis pada wartawan. 4 di buron. 4 buron dari 6 orang. 6 orang. Dari 6 orang kasus pembakaran, 4 buron. 2 yang Diamankan. yang sudah diamankan. 2 diamankan. Jadi jumlah tersangka sekarang udah jadinya 5. Yang sudah diamankan. 5. Ya, 3, 5 karena siapa itu tadi si Agi saksi ya. Terus berjalannya pemeriksaan penyidikan masuklah lagi apa kita bilang tadi? Kurir. Panglima Talam. Perdamaian, jumpai saya. Ini nggak bisa nih katanya kan. Ini harus ada perdamaian dulu kata dia kan. Perdamaian seperti apa? Aku bilang kan. Si kurir yang menyarankan itu. Dia minta berdamai. Aku bilang kalau berdamai sih sebenarnya sah-sah aja, ya kan? Ini kan ada juga melibat keredaksian saya, ya kan? Kalau mau secara keredaksian, tapi kalau menurut tersangka
aku nggak bisa. Di kepolisian masih ada penjaga ranahnya, kepolisian. ranahnya Kita nggak hukum. bisa, Bang. Terima-terima gitu aja ya kan. Iyalah, benar Ada itu. prosesnya ya kan. Nah, berjalannya waktu nggak ada juga nih. Nggak jalan juga nih kan. Menunggu. Saya beritahu lagi lah. Saya beritakan, saya konfirmasi Kasat Reskrim, AKP ya yang skip pertama, saya konfirmasi kan. Kasat Reskrim. Nah, soal tersangka, otak pelaku si Sup, gue bilang kan, gimana keterkaitan Sup? Tidak ada yang mengarah ke sana ya, katanya. Kata Kasat Reskrim. Ini hanya tindakan spontanitas. Diumpamakan lagi sama Kasat. Kalau inilah aku umpamakan sama kau ya. Kalau lah kau punya orang tua, bapakmu, katanya. Bapakmu nih dipukul orang. Nah, kelakuan apa yang kau rasakan? Itulah diumpamakan dia sama awak. Kan? Aku bingung lah kok bisa jadi ke bapak. Namanya juga bapak udah ke orang, ya kalau ada prosedur hukum ya hukum aja ya kan. Yang bilang itu Pak Kasat. Kasat dengan saya udah berlawanan sama keterangan dari Kasubag Humas. Kasubag Humas bilang mengatakan otak pelakunya adalah Rasil. Keluarnya statement-statement orang selama ini kan orang kami menunggu nih. Konferensi pers nggak ada juga kan, press release nggak dipaparkan kasus ini. Ada apa? Kenapa nggak dipaparkan? Ini kasus besar dong. Kasus besar ini, atensi Kapolda ini. Kenapa nggak dipaparkan? Ada apa? Kan gitu, pertanyaan sama kita. Ada apa? Kenapa nggak kalian paparkan? Ini prestasi kalian. Kan gitu kan. Kasubag Humas bilang kalau Rasil otak pelaku. Rasil otak pelaku. Dua diamankan terlibat kasus pembakaran. Rasil juga. Salah, termasuk Rasil di situ, termasuk Rasil juga. 4 diamankan kasus percobaan pembunuhan. Rasil sebagai otak pelaku. Ya, publik kan nggak bodoh nih, Bang. Iyalah. Apalagi kita Awak yang punya ilmu jurnalis, ya sedikit banyak pun mempunyai sifat bukan maaf sih, awak bilang intelijen kita pun ada ya kan. kita biasa investigasi kan. Sampai orang teman-teman kadang nanya begitu orang tuh ngasih statement, loh kok bisa si Rasil otak pelakunya Bang kan ya? Mana ini? Jawaban aku cuma bilang lah, ini NKRI. Apa itu? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu jawaban aku. Biar mereka menganalisis sendiri ya kan kata-kata aku. Ini adalah NKRI gue bilang. Kukira NKRI tadi ada arti yang lain. Enggak, loh NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini negara kita. Jadi kayak gitu nggak usah lagi awak artikan lagi, udah ngerti sendiri. Sekarang kita gini aja lah Bang, kita bahas Bang. Rasil dibilang otak pelaku. Dah. Apa keterkaitan Rasil sama pemberitaan aku? Nah itu, aku memang mau tanya itu tadi. Apa kaitannya Rasil? Sama kasus Di berita itu sudah jelas. Polisi diminta tangkap Sup. Udah. Bandar, togel, dan narkoba. Sudah jelas. Berarti kalau mereka tidak terima dengan pemberitaan saya, berarti kan ada keterlibatan mereka. Berarti yang ku masuk Sup bandar narkoba itu ya Tokyo orang ini lah. Tokyo orang ini semua dari Ya. semua ini ya. Aku kan nggak ada nyebutkan dia jabatan dia apa, alamat dari mana. Yang jelas namanya Sup. Inisial. Inisialnya Sup. Aku bilang bandar togel. Bandar narkoba. Aku bilang. Kenapa nggak ditangkap sampai sekarang? Kenapa nggak ditangkap? Lokasinya sampai sekarang buka. Ini sudah disampaikan ke para penegak hukum. Ya udah. Kalau jawaban Kasat Reskrim ini sebenarnya nyantai aja, dia berargumen aja kalian nanti di pengadilan. Oh, Dia nggak suruh aku berargumen. Udah. Jadi sejauh ini ya kalau tanya miris Bang. Miris aku lihat kinerja polisian Polres Binjai. upaya lain apa yang dilakukan dari Bang Sopyan sendiri ini kan menuntut keadilan. Iya. Nah, menuntut keadilan upaya kalau katakanlah begini, ketika kita tidak merasa puas dengan apa yang sudah terjadi sekarang, apa upaya lain yang dilakukan? Saya sudah melaporkannya ke Kontras. Kontras sudah? Sudah, saya lapor ke Kontras, terus Kontras yang menawarkan untuk bantuan LBH
hukum, kan? Terus Dari kontras, terus saya bilang udah kalau untuk LBH untuk untuk kuasa hukum nanti udah saya serahkan ke tim advokasi PWI. Jadi PWI udah bentuk tim advokasi untuk mendampingi saya nanti. PWI Binjai, PWI Sumut. PWI Sumut ya, yang ada LBH-nya. Karena kan saya pun anggota PWI. Ya, tergabung, makanya PWI kemarin ada aksi solidaritas gitu kan. Berarti Kontras sendiri sudah ada laporan resmi dari korban. Itulah kontras bilang hanya mereka datang ke Binjai. Sudah datang mereka? Datang ke kantor PWI, wawancara saya terangkan semuanya, mulai dari kronologi semua segala macam. Dia minta foto-foto bahan-bahan berita, terus saya ceritakan semua sama dia. Mereka menawarkan juga, kalau butuh bantuan hukum, Kontras bersedia gitu. Karena udah ada tim advokasi PWI ya, apalagi kontrak yang gitu kan. Jadi saya rasa kalau dia bilang dari keterangan Kasat Reskrim sama keterangan Kasubag Humas saja udah berbeda, ini udah dan itu sampai sekarang kenapa nggak dipaparkan? Iya, ada dalam tanda petik gini, ada dugaan yang aneh-aneh gitu lah. Aneh, udah pasti itu bang. Kalau dipapar, kenapa? Dia pasti gini, ini kalau kami paparkan, si Pierre pasti ada. Kau kan wartawan, jangankan 100.000 pertanyaan aku sediakan, 1.000 pertanyaan ke kepolisian sama ke tersangka. Apa kaitan dia sama beritaan saya? Si Rasil ya? Si Rasil. Ya, oke. Secara umum itu sudah ya, kronologi dari awal sudah disampaikan. Nah, kira-kira ini ada yang mau disampaikan atau ini udah mendekati penghujung ya sebenarnya? Dari bincang-bincang kita nanti kita akan coba gali lagi di session berikutnya gitu. Apa yang rasa hati lah, perasaan apa yang ingin Bang Sopyan sampaikan dalam hal ini mungkin nanti akan dilihat oleh semua orang, termasuk juga oleh aparat penegak hukum yang ada di wilayah NKRI tadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya gini bang, kalau sedih itu ya tinggal perasaan sedih aja nih bang. Sampai orang tua saya bilang, mana nih Pak, gue bilang, ini kayaknya mata rantai itu diputus. Mana lagi mau dibilang kata dia. Kalau ada kantor ketuhanan yang Maha Esa, kita ngelapor sama ketuhanan yang Maha Esa. Ada gue bilang, masjid lah. Doa lah tinggal bang, apa lagi. Ya bang. Harapan apa? Harapan dari harapan saya sebenarnya, harapan saya ini bisa terungkap sampai ke aktor intelektual ya. Sampai sub tadi. Iya. Karena kan gak masuk logika simpatisan. Kata simpatisan mau menghilangkan nyawa orang, nggak logika nggak bang? Simpatisannya orang pun menghilangkan nyawa orang gimana coba? Ya, memang saya sepakat sebagai katakanlah insan pers juga, saya sepakat ini adalah barometer dari aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus terkait dengan keselamatan jiwa dari para jurnalistik gitu loh. Kalau hari ini kasus yang dialami oleh Sajarah Sopyan tidak dapat terungkap dengan tuntas, besok tidak menutup kemungkinan ada Sajarah Sopyan lainnya. Ketika kita mengkritisi sebuah terkait itu bandar narkoba atau korupsi dan segala macam, enak saja mereka bunuh wartawan, beberapa hari yang lalu ada disiram air keras wartawan. Jadi ini sebenarnya adalah PR berat bagi aparat penegak hukum kita untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Jadi kepolisian ini bang, tugasnya memang melindungi seluruh warga Indonesia, kan? Tugas pokok. Di sisi lain, kita ini kan wartawan bang, jurnalis. Kita ini bekerja dilindungi undang-undang. Yang nyata udah jelas bekerja di undang-undang masih diginikan. Cemana tuh? Masyarakat umumnya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya Brapo, Polres Binjai, Brapo. Udah bisa ngungkap sejauh ini Brapo, saya Brapo lah tuh polisian Polres Binjai. Artinya puas, tetapi belum klimaks gitu ya? Tidak. Puas belum klimaks, betul. Masih ada yang ganjel di hati nih, kok bisa lah kayak gini kan. Tapi kan di sisi lain kan
ada kayak kejadian itulah. Mereka kan pakai lawyer nih. Ada lawyer. Si tersangka ini semua ini. Bolak balik ke Polres, saya dapat informasi bolak balik ke Polres, coba lobby korban segala macam. Nah, dari mereka menutupi aja kasus ini kan kita ditutupin, nggak mau dipaparkan. 4 DPO siapa? Saya dapat informasi, saya menduga dari 4 DPO ini udah saya punya nama. 4 ini udah mereka ini berlindung juga di sana di barang-barang narkoba sana. Nah, kenapa kok sampai sekarang ini kok kayak udah setelah mereka mengatakan Rasul tak pelaku udah, yang 4 lagi mana? Iya, sampai sekarang belum ada ya, masih 2 ya kasus pembakaran itu kan? Saya baru terima SP2P yang pertama itu kemarin saya udah koordinasi sama Juper juga, Bang Ali. Kata Bang Ali nanti seminggu lagi SP2P yang kedua nanti tak kedua yang dikasih katanya. Untuk dikirim ke kejaksaan. Ya, berkas ini kan udah mau dilipat ke kejaksaan. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Banyak sebenarnya Bang, tapi kalau nanti kita durasi kita ya kan nggak cukup ya kan. Tapi itulah yang intinya saya Pak Polisi tolonglah. Kalau bisa jangan, nah yang kayak gini pun yang udah mau menghilangkan nyawa orang, sampai aku nengok ponakanku itu Bang, ya miris ta Bang, ya kan? Sempat lah itu tak terpadamkan, orang tidur semua. Hah? Gimana coba? Terima kasih sudah hadir ke kantor Media Radar Sumatera, berbagi cerita. Nanti kita akan unggah ini, akan kita tayangkan. Harapan kita cerita ini bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama memang nanti aparat-aparat penegak hukum baik di mana saja, apakah itu di tingkat Polres, Polda, atau di nasional gitu kan, di Mabes markas besar. Nah, harapan kita agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi, karena peranan wartawan itu sangat penting dalam posisi menjaga sosial kontrol dari semua problem yang ada, baik itu pemerintah dan yang lainnya. Tapi kami apresiasi sama Bang Sopian, Sajara Sopian, karena memang sekeluarga ini wartawan ya, Bang Sopian, orang tuanya wartawan, Sopian dan adiknya juga wartawan. Kita apresiasi di tengah cobaan yang begitu berat, cobaan yang begitu masif dilakukan oleh para mafia narkoba dan judi ini, Bang Sopian masih tetap eksis memberitakan tentang maraknya perjudian dan peredaran narkoba. Jadi kita apresiasi, percayalah, hukum ada, tetap ada. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar aparat penegak hukum kita dibukakan hatinya untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Baik, itu yang kami sampaikan kepada rekan pemirsa sekalian.